Lansia itu mengalami beberapa penurunan fungsi ya. Memang ini adalah salah satu dampak dari penuaan atau proses aging itu. Nah, sebenarnya keluhan-keluhan yang tadi atau masalah-masalah yang dialami lansia tadi itu sebenarnya bisa kita cegah gitu dan lebih fit lagi gitu ya, itu Betul. meskipun sudah lansia begitu ya. Betul, Karena gitu. fase akhir itu bukanlah akhir ya, Bu. Betul, kan? betul. Berarti selain meningkatkan kebugaran tuh ada beberapa macam itu ya Ibu, dari emosinya juga, Betul. dari sosialnya juga. Betul. Apakah ada cara lain yang bisa ditekankan untuk menumbuhkan motivasi para lansia? Karena mungkin mereka merasa jenuh ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Laskar Medika. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita semua, FKUM Punya Cerita. Kita mulai dari anamnesis. Saya Farsha Septiananda selaku mahasiswa S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang akan menemani Laskar Medika semua dalam obrolan santai tapi juga berbobot seputar riset, kesehatan dan juga dunia medis. Oke, di edisi ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting, khususnya mengenai pendekatan community-based exercise program dalam mewujudkan hidup yang berkualitas, sehat dan juga bugar. Oke, di sini sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Di sini bersama saya Nurse Kori Tiffany Rahmatika. Selamat datang Ibu Kori. Selamat datang, terima kasih Farsha. Baik, Ibu Kori, senang sekali bisa berbincang santai hari ini ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin Ibu Kori bisa menyapa kepada Laskar Medika terlebih dahulu. Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, Laskar Medika. Perkenalkan, saya Kori. Saya adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran, terutama di Departemen Keperawatan. Gitu. Salam kenal semuanya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Kori. Kita langsung aja masuk ke topiknya ya Ibu. Boleh. Yuk. Oke, jadi kita membahas mengenai lansia ya ini ya Ibu. Betul, lansia. Mungkin bisa dibicarakan terlebih dahulu sebenarnya siapa sih yang dikategorikan oleh lansia ini sebagai lansia ini ya Ibu, mohon maaf. Dan kenapa kelompok ini tuh sangat rentan mengalami penurunan fungsi fisik begitu Ibu? Oke, baik. Oke, kita awali dulu ya, Mbak Farsha. Jadi memang yang dikatakan lansia ini itu adalah individu gitu ya. Kalau dari WHO sendiri mendefinisikan yang berusia lebih dari 60 atau lebih. Nah, itu sudah bisa dikategorikan sebagai lansia gitu. Nah, selama ini kan memang identik gitu ya. Kadang kita bercanda dengan teman-teman kalau misalnya kita tidak bisa melakukan sesuatu gitu ya. Wah, sudah jompo, sudah lansia betul gitu. sekali, Ibu. Jadi memang ini adalah fase terakhir dari siklus hidup manusia begitu. Dan memang identik dengan penurunan fungsi baik secara fisik, mental maupun sosial. Oke, gitu. baik. Kita membahas mengenai penurunan fungsi fisik ya Ibu. Betul. Bahas-bahas soal penyakit ini ya. Apa aja sih penyakit kronis yang mungkin sering sekali dialami oleh lansia ini Ibu? Oke, baik. Jadi tadi sudah disinggung gitu ya Mbak Iya. Farsha bahwa memang secara fisiologis gitu ya, secara alami itu memang bisa kita lihat gitu ya, lansia itu mengalami beberapa penurunan fungsi ya. Memang ini adalah salah satu dampak dari penuaan atau proses aging itu. Jadi baik secara seluler, secara hormonal, kemudian secara metabolik, lingkungan, itu pasti sudah ada namanya aging atau proses penuaan yang secara alami terjadi. Nah, mungkin bisa kita lihat gitu ya, banyak sekali yang terjadi, misalnya mulai dari misalnya di sistem neurodegeneratifnya tuh ya bisa kita lihat ada terjadi penurunan. Kemudian secara sistem organ mulai dari kardiovaskuler, respirasi paru-paru itu ada penurunan fungsi juga. Kemudian yang paling sering ini mungkin ya kalau teman-teman semua Laskar Medika mempunyai orang tua, kakek nenek gitu ya, itu mungkin ada keluhan-keluhan seperti pegelinu gitu ya. Jadi memang ada bukan kejadian istilahnya secara alami akan terjadi penurunan fungsi mobilitas seperti itu, persendian kaku nyeri dan sebagainya. Iya, itu bisa aja ya Ibu ya. Jadi orang tua saya di rumah juga dikit-dikit bilang, aduh jarem, aduh kenapa, diajak olahraga dikit aja udah kayak ngeluh gitu kan ya Ibu. Betul. Nah,
Karena itu kan saya juga menyadari kalau misalnya banyak yang belum aware gitu ya mengenai aktivitas fisik ini bisa jadi solusi yang penting itu kan ya Ibu ya, dengan olahraga ringan atau bagaimana gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Kori sendiri peran olahraga dalam menjaga kesehatan sehari-hari khususnya bagi lansia itu bagaimana Ibu? Oke, baik. Tadi disinggung terkait proses aging gitu ya, yang secara alamiah itu akan terjadi, yang diprediksi itu ketika di usia lansia atau pralansia seperti itu. Nah, sebenarnya keluhan-keluhan yang tadi atau masalah-masalah yang dialami lansia tadi itu sebenarnya bisa kita cegah gitu, datangnya lebih awal. Karena selama ini trennya adalah yang seharusnya masalah-masalah ini terjadi di usia lansia, namun bisa jadi dia terjadi lebih awal gitu. Bisa di usia muda gitu bisa ya Ibu? Bisa jadi gitu ya. Mungkin ini harus hati-hati ya Laskar Medika ini ya. Jadi ini sebenarnya buat kita semua. Jadi bukan untuk lansia saja gitu ya. Jadi untuk kita semua juga proses-proses tadi itu memang secara alami akan terjadi, namun itu bisa kita cegah terjadinya lebih awal gitu. Jadi mungkin di usia 40, 45 kok sudah merasa gejala-gejala tadi. Betul. Nah, ini salah satu solusi alternatifnya adalah dengan gaya hidup sehat, dengan aktivitas fisik. Nah, itu itu yang paling kita banyak dengar ya Ibu, kayak mencegah lebih baik dari mengobati. Itu memang benar adanya ya Ibu ya. Baik, kalau misalnya ya ini seorang lansia ini dia tuh tidak aktif secara fisik, dia malas berolahraga atau dikit-dikit dia hanya ada di kamar atau bagaimana gitu ya Ibu. Itu apa sih resiko terbesarnya menurut Ibu Kori gitu ya? Dan bagaimana dampaknya terhadap kemandirian mereka itu sendiri? Oke, baik. Jadi memang ketika yang seharusnya bisa kita cegah gitu ya, namun kemudian mungkin karena kesibukan ya Farsha, sekarang ini kan memang kita tidak bisa pungkiri gitu ya, mungkin ada kesibukan dan sebagainya. Akhirnya ketika tua itu banyak sekali masalah yang mungkin tadi kita sudah sebutkan gitu. Nah, itu dampaknya itu bisa kita sebut sebagai efek domino gitu. Jadi mungkin bagi lansianya sendiri itu yang selalu kita tekankan, mungkin ini disclaimer dulu gitu ya, karena saya memang peminatannya itu di keperawatan Komkelger gitu ya. Jadi itu adalah komunitas keluarga dan gerontik gitu. Jadi memang di situ itu fokusnya adalah di promotif dan preventif. Nah, ketika dampak ini sudah mulai terjadi, misalnya lansia gitu ya, tingkat kemandiriannya mulai turun, kemudian activity daily livingnya sehari-harinya juga dia mulai menurun, tentunya ini akan berimbas pada fungsi peran keluarga gitu. Fungsi peran keluarga pastinya ada beban psikologis, beban finansial yang ditanggung oleh keluarga, kemudian secara sistem masyarakat juga mungkin akan menurunkan produktivitas, kemudian sistem kesehatan juga akan terdampak seperti itu dengan biaya-biaya asuransi kesehatan yang harus ditanggung seperti itu. Nah, sebenarnya hal ini bisa dicegah gitu ya dengan mempersiapkan proses menua yang sehat, berdaya dan mandiri tadi. Jadi yang kita gaungkan itu gimana caranya lansia tuh ya ketika sudah tua itu tetap mandiri, berdaya dan kualitas hidupnya baik. Lebih fit lagi gitu ya, itu meskipun sudah lansia begitu ya. Karena fase akhir itu bukanlah akhir ya Bu. Betul. Jadi harusnya lebih berdaya. Karena sudah memiliki banyak fase, menghidupi banyak fase, harusnya dia lebih siap lagi gitu ya Ibu di fase akhir ini. Nah, mungkin bisa diberikan tips-tipsnya gitu ya, langkah apa sih yang bisa kita lakukan tuh agar lansia ini bisa lebih sehat, aktif dan mandiri seperti kata Ibu Kori tadi. Oke, baik. Nah, ini kita mungkin agak nyambung gitu ya. Sebenarnya ini adalah concern atau peminatan saya juga, dimana ini adalah bidang yang sangat saya tekuni untuk diteliti gitu. Jadi memang salah satunya itu adalah dengan latihan fisik. Gitu. Jadi ketika kita mungkin di usia sekian gitu ya, kita berbeda generasi ya Pak. Mungkin di usia saya gini, nah saya udah mulai mempersiapkan bagaimana agar masa otot saya tetap terjaga gitu, kemudian bagaimana agar kepadatan tulang itu tetap ada gitu ya, sehingga ketika masa tua nanti itu tidak masalah-masalah yang tadi mungkin akan muncul secara alamiah, nah mungkin akan muncul tapi mungkin dengan intensitas yang lebih bisa kita kontrol gitu. Nah mungkin bisa dengan latihan kardio. Nah itu nanti yang
sempat saya teliti juga gitu ya. Jadi memang kita coba dengan 4 latihan di lansia itu. Ada latihan kardio, kemudian latihan kekuatan, kemudian latihan keseimbangan dan fleksibilitas. Oke. Itu dia. Hanya 4 itu saja ya Bu ya? Itu sebenarnya untuk latihan fisiknya. Gitu betul. Laskar Medika, kalau yang punya orang tua di rumah atau kalian yang sudah mulai masuki usia lansia, aktivitas fisik itu hanya 4 itu ya yang bukan concernnya itu ya? Betul, rekomendasinya untuk lansia. Gitu, Oke. lebih tepatnya. Baik, mungkin saya telah mendengar sedikit cerita ya Ibu. Kalau misalnya Ibu Kori dan tim ini pernah terlibat di suatu penelitian yang menarik ya. Di sini narasumber kita ini sangat-sangat hebat. Beliau sudah pernah melakukan penelitian di Kelurahan Tlogomas, betul ya Ibu? Betul. Oke, mungkin bisa diceritakan bagaimana penelitian ini bisa dilakukan dan siapa sajakah partisipannya dan bagaimana model intervensi CBEP ini bisa dijalankan. Oke, kita sedikit sharing berarti ini ya, teman-teman Laskar Medika dan juga Mbak Farsha. Jadi memang kita mencoba gitu ya dengan menerapkan model CBEP, Community Based Exercise Program untuk lansia. Jadi ini itu merupakan suatu program latihan berbasis komunitas. Jadi memang didesain untuk sifatnya adalah partisipatif, melibatkan masyarakat, kemudian dengan didampingi oleh instruktur untuk latihannya tentu saja gitu ya, karena usia lansia ada beberapa hal kondisi yang memang harus kita perhatikan sebelum kita menerapkan ini. Itu mungkin yang patut harus digarisbawahi gitu ya. Kita akan lihat secara individu. Nah, dari situ model ini kan kita terapkan dengan menerapkan latihan-latihan yang tadi. Dan itu berbasis komunitas. Jadi kita tidak hanya fokus pada kebugaran fisik gitu ya, tapi karena tadi sempat saya singgung lansia itu kan secara mental, kalau mungkin Farsha punya kakek nenek gitu ya, secara mental itu kan dia juga ada proses penurunan gitu ya, mungkin dia lebih mudah lupa ya, kemudian susah tidur, kemudian mudah cemas, dan bahkan beberapa penelitian itu meneliti soal depresi pada lansia gitu. Jadi dengan adanya program exercise yang berbasis komunitas ini, tidak hanya kebugaran fisik yang akan kita intervensi gitu ya, tapi juga secara sosial emosionalnya, kemandirian dan kualitas hidupnya. Gitu. Berarti selain meningkatkan kebugaran tuh ada beberapa macam itu ya Ibu, dari emosinya juga, dari sosialnya juga. Betul. Oke, baik. Mungkin kita sekarang bisa masuk ke hal-hal yang lebih aplikatif ya Ibu ya. Oke, kalau misalnya di rumah ada seorang lansia, contohnya di rumah saya ini ada nenek saya ini ya. Itu bagaimana cara mengajak mereka ini mulai berolahraga secara ringan saja gitu mungkin Ibu? Nah, baik. Nah, ini yang ingin saya sharekan hari ini juga gitu ya Farsha. Jadi mungkin apa sih yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya, terutama untuk keluarga kita, karena sebenarnya keluarga itu Farsha ada namanya 5 tugas kesehatan keluarga. Jadi mulai dari mengenal masalah kesehatan, kemudian yang kedua bisa memutuskan, memberikan perawatan, memodifikasi lingkungan, sampai membawa anggota keluarga ini ke layanan kesehatan yang tepat. Jadi sebenarnya keluarga itu punya peran yang sangat penting, utamanya untuk memandirikan dan juga meningkatkan kualitas hidup dari lansia. Nah, mungkin langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita mulai dari keluarga diri kita sendiri gitu ya, sebelum kita bahas di masyarakat. Kita mulai ajak, kita agendakan, kita programkan aktivitas fisik ringan. Mungkin ada program minggu pagi kita jalan pagi, kita harus agendakan rutin seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada anggota lansia di rumah kita, bisa kita ajak. Nah, seperti tadi yang saya bilang, mungkin ada apresiasi yang kita berikan mungkin. Misalnya kakek nenek, kalau misalnya kakek nenek 1 minggu ini 150 menit bisa beraktivitas fisik, jalan kaki, senam ringan gitu ya. Kakek nenek saya ajak tuh misalnya berlibur kemana gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dari situ. Bisa menumbuhkan semangat para lansia juga ya Ibu ya. Betul.
Nah, tadi kan juga telah disinggung secara sedikit mengenai kayak diberikan award atau seperti apa. Betul. Itu kan berhubungan dengan motivasi para lansia ya Ibu. Betul Mungkin sekali. apakah ada cara lain yang bisa ditekankan untuk menumbuhkan motivasi para lansia, karena mungkin mereka merasa jenuh ya Ibu karena Betul. tidak ada kegiatan di luar dan sehari-hari mungkin hanya di rumah. Untuk melakukan aktivitas busrat juga mereka tidak mampu begitu Ibu. Betul. Oke. Nah, berbicara tentang motivasi gitu ya. Jadi memang ada namanya motivasi internal dan eksternal gitu. Mungkin yang tadi kita sebutkan itu dari eksternalnya gitu ya. Mungkin secara internal, nah itu bukan sesuatu yang mungkin bisa kita tumbuhkan dalam dalam waktu yang singkat gitu. Jadi mungkin dari sekarang gitu ya, yang Laskar Medika, kemudian kita semua teman-teman yang sedang nonton, nah bisa tuh mulai sekarang kita tumbuhkan bahwa mindset di kepala kita adalah lansia itu bukanlah sebuah beban. Bahkan lansia itu adalah aset gitu ya. Dengan aktivitas fisik yang tepat, pola gaya hidup sehat, gizi yang tepat juga, kemudian tentunya dengan rutin kontrol ke fasilitas kesehatan tidak hanya ketika sakit. Nah, tentu saja itu bisa membuat lansia lebih berdaya, sehat dan bahagia gitu. Tuh. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Kori. Dan disampaikan banyak sekali ya pesan-pesan untuk keluarga dan juga kepada para lansia. Untuk keluarga bisa aware kepada orang tua di sekitarnya, begitu ya. Untuk lansia sendiri bisa aware ke diri sendiri mungkin. Dan untuk para anak muda itu jangan menunggu lansia, begitu ya. Sebelum kalian waktu lansia ini merepotkan banyak orang, mungkin bisa dengan dari dini sendiri mungkin ya Ibu untuk mencegah hal-hal tersebut begitu. Betul. Ibu. Nah, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Ibu Kori sendiri, mungkin adakah suatu pesan yang paling inspiratif yang bisa disampaikan mengenai dampak nyata oleh CBEP ini sendiri ya Ibu, dan kepada kehidupan dan juga para lansia itu sendiri Ibu? Oke, baik. Mungkin tadi sudah disinggung dikit-dikit gitu ya, bahwa memang lanjut usia itu bukanlah sebuah beban gitu ya. Bahkan itu adalah aset bangsa, dan bahkan berdasarkan data itu akan ada booming gitu ya, usia lansia itu akan lebih banyak karena memang taraf dan status kesehatan akan semakin meningkat gitu. Nah, dari situ dua mungkin ya pesan saya gitu, bahwa lansia harus tetap mandiri dan memiliki kualitas hidup yang baik. Itu. Jadi dengan beberapa yang tadi sudah kita bahas, latihan-latihan apa saja yang mungkin bisa membantu lansia, seperti latihan kardio, kemudian kekuatan, kemudian dengan fleksibilitas, keseimbangan, dibantu dengan diet yang adekuat, kemudian ajak kontrol rutin kalau misalnya punya anggota keluarga lansia di rumah, meskipun tidak sakit, kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Nah, itulah mungkin yang bisa saya tekankan sekali lagi gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Lalu apakah ada cerita atau testimoni secara langsung mungkin di para lansia di Telogo Mas tadi ya itu Ibu, mungkin yang paling membekas selama program ini berlangsung, mungkin bisa diceritakan secara singkat saja Ibu? Iya, baik. Jadi selama kita melakukan intervensi ini, kita cukup engage juga gitu ya dengan para lansia. Karena jadi kita ukurnya sebelum dan sesudah Fasya. Jadi setelah kita berikan intervensi juga kita ukur kembali. Aspek yang kita lihat adalah di aspek kemandirian dalam melakukan activity daily living atau ADL, aktivitas sehari-hari secara mandiri tanpa bantuan eksternal, dan yang kita ukur adalah kualitas hidupnya. Kemudian selain yang tadi ya, kita juga lakukan senior fitness test. Jadi ada tes kebugaran lansia yang kita lakukan juga gitu, dimana setelah kita lihat hasil akhirnya, ketika program latihan ini kita terapkan berbasis komunitas, melibatkan partisipasi dari masyarakat, engagementnya ini dapat gitu ya. Jadi secara fisik, mental, emosional, sosialnya itu ternyata mengalami peningkatan gitu. Jadi ada motivasi sendiri untuk lansia untuk melakukan program latihan rutin itu tadi. Jadi tidak bisa ya, memang lansia itu mungkin ya itu tadi dengan proses secara fisiologisnya itu memang
ada resiko kesepian ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin di usia kita sekarang kita bisa latihan sendiri di rumah gitu ya. Betul. Kita bisa lihat YouTube gitu ya. Kadang kita ada mat yoga, kita latihan sendiri di rumah menggunakan barbel dan sebagainya. Tapi untuk lansia itu kita tekankan kita harus community based. Gitu. Dan itu yang mungkin lebih efektif. Dan harapannya ini mungkin bisa diterapkan di tempat-tempat lain gitu. Jadi itu PR kami juga gitu ya, untuk mempromosikan gaya hidup sehat tidak hanya di satu lokasi gitu ya, tapi juga mungkin bisa di lokasi yang lain. Oke ya, baik. Semoga mungkin Ibu Kori untuk penelitiannya tidak hanya di daerah sini saja, mungkin bisa ke pelosok-pelosok Indonesia mungkin ya Ibu. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu Kori. Banyak sekali insight dan manfaat yang kita dapat hari ini dari pengenalan mengenai lansia, tantangan kesehatannya, manfaat CBEP, dan juga tips praktis untuk keluarga, untuk Laskar Medika dan juga teman-teman pendengar. Marilah kita mulai peduli dan aktif mendampingi para lansia di sekitar kita agar tetap sehat dan juga mandiri. Dan terakhir ya Ibu, saya dengar ada buku hasil dari penelitian ini. Ya kan sekali. Mungkin bisa dipromosikan sedikit mengenai buku ini dan tentang apakah buku ini dan siapa saja yang sebaiknya membaca buku ini. Oke, baik. Jadi ini merupakan salah satu hasil luaran gitu ya dari proses penelitian kami yang sudah kita lakukan. Kami concernnya adalah mungkin selama ini tidak ada panduan-panduan yang sudah dikeluarkan oleh WHO, misalnya aktivitas fisik untuk lansia yang minimal 150 menit dalam seminggu. Nah, mungkin ini cuman kita kemas saja dalam satu buku gitu ya. Di sini bisa untuk siapapun, bisa untuk keluarga yang memiliki anggota lansia, bisa untuk kita sebagai akademisi, sebagai praktisi kesehatan, bisa untuk guru-guru juga misalnya untuk ketika misal menjadi instruktur kesehatan khusus untuk lansia, bisa untuk siapapun. Jadi buku ini tuh di dalamnya adalah kita kumpulkan rekomendasi-rekomendasi dari sumber ilmiah, apa saja latihan yang memang sangat cocok dan baik untuk lansia gitu. Mulai dari tadi latihan kardio, kalau saya spoiler mungkin nanti ada tata caranya, mulai dari prosedur apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus diperhatikan dari sisi kesehatannya, kita includekan semua di sini gitu. Jadi ada latihan kardio misalnya ada senam irama, kemudian kekuatan misalnya, kalau teman-teman ada latihan beban gitu ya, tapi untuk lansia kita ada intensitasnya sendiri yang harus diperhatikan. Nah, kemudian fleksibilitas juga sama, keseimbangan juga itu bisa dilihat lebih lengkapnya, bagaimana intensitasnya, bagaimana apa yang harus diperhatikan. Nah, sudah ada semua gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Kori. Jadi kepada Laskar Medika yang mau untuk rekomendasi aktivitas fisik untuk lansia ini tidak hanya untuk para lansia ya Ibu. Jadi bisa untuk masyarakat umum, bisa didapatkan di Google Play ini ya Bu, atau di mana? Di Google Play ada. Oke. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya Ibu. Terima kasih banyak untuk telah menemani Laskar Medika dengan perbincangan yang sangat hangat ini ya mengenai lansia. Oke, mungkin kepada para Laskar Medika jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode yang menarik lainnya. Saya Farsha Septiananda mungkin bisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anamnesis, salam sehat.